Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, khususnya jamaah pengajian yang dilaksanakan 2 pekan sekali di Masjid Rumah Sakit Harapan Bunda, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di hari ini, hari Rabu, masuk di tanggal 3 Sya'ban, dan insya Allah sebentar lagi, kurang lebih 28 hari lagi akan memasuki Syahrul Ramadan, bulan yang istimewa, yang alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan kesehatan kepada kita, tentu sehat secara lahiriah dan sehat secara batiniah. Sehat secara batiniah adalah lebih baik daripada secara fisik. Walaupun fisiknya sehat, tapi hatinya tidak sehat, itu tidak tergolong al-afiyah namanya. Alhamdulillah, kita diberi sehat secara lahiriah, secara jasmaniah, secara fisik. Semoga Allah juga memberikan kesehatan hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, ya, dan penyakit hati diantaranya al-kasal, malas, dan penyakit hati lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya seluruh pimpinan yang mengikuti pimpinan Rumah Sakit Harapan Bunda dan staf, seluruh karyawan yang mengikuti acara kajian ini, kita akan melanjutkan materi tentang doa-doa yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya, baik yang tergolong hamba yang diutus sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba yang saleh. Sekarang masuk di nomor doa yang ke-17. TUS itu Quran surah 37. 37 itu nama surahnya. Ya, nomor doanya 17. Ya, Quran surah yang ke-37 ayat 100. Ayat 100. Nama surahnya As-Saffat. Di situ tidak ada As-Saffat. Insyaallah lembar ke-4. Lembar ke-4. Walaupun kelihatannya lembaran ini ya seperti tidak berharga, tapi isinya, muatannya adalah sangat berharga. Dan ini adalah merupakan doa. Doa ini yang pertama, nomor 17, isinya
Rabbi habli minas salihin. Rabbi, ya Rabbku, habli, anugerahkanlah kepadaku minas salihin, keturunan, anak yang termasuk keturunan atau anak-anak itu orang-orang yang berbuat baik, namanya anak yang soleh, kalau perempuan yang soleh. Ini doa yang redaksinya sedikit tapi sangat baik, yang Allah ajarkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ada di ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Baik yang Allah takdirkan sudah punya karunia, yaitu keturunan, ataupun yang belum, ini sangat baik. Kalau yang sudah, berarti didoakan supaya keturunannya menjadi yang keturunan yang saleh dan saleh. Diharapkan gitu. Karena anak itu adalah amanah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi fitnah terhadap kedua orang tuanya. Kenapa bisa menjadi fitnah? Menjadi ujian kepada kedua orang tuanya ketika anak itu tidak dididik dengan baik dan anak itu tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal agamanya, maka itu namanya ujian. Maka itu fitnah. Jadi anak itu adalah merupakan fitnah atau ujian. Mempunyai anak tapi tidak ibadah, itu ujian. Maka oleh karenanya sangat penting bagi kita sebagai anak supaya menjadi anak yang saleh. Kalau laki-laki saleh, kalau wanita salihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, seluruh peserta pengajian di sore hari ini, agar kita menjadi anak yang saleh, termasuk dalam doa ini, berbuatlah baik. Pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beribadah kepada mengikuti jejak Rasulullah SAW, yakni meneladani, mengikuti petunjuknya. Yang ketiga, berbuat baiklah. Berbuat baik itu namanya juga ibadah kepada kedua orang tuanya. Jadi pertama yang wajib disembah adalah hanya Allah. Yang kedua yang wajib diteladani, diikuti petunjuknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau. Kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita melaksanakan sholat itu bagian dari berbuat baik, bagian dari ibadah, bagian dari menyembah kepada Allah yang berfungsi kita sebagai hamba menyembah kepada Allah dan punya efek yang positif, efek pahala yang besar di sisi Allah bagi diri kita dan bagi kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya doa Nabi Allah Ibrahim di nomor yang ke-18 surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Karena waqaf itu dibacanya mati hamzanya
Du'ai. Rabbi, ya Tuhanku, wahai Rabbku, ij'alni. Ketika dipisah, ketika berdoa dipisah. Saya tulis. Rabbi, ketika di sini di koma untuk doa Rabbi. Maka ini dihidupkan. Ij'alni. Ketika dilangsungkan, ini tidak berfungsi. Ketika dilangsungkan, cara membacanya namanya diwasal menjadi Rabbi ja'alni. Tapi ketika Rabbi, wahai Rabbku, koma, untuk doa boleh. Ij'alni. Pakai hamzah yang dikasrah. Hamzahnya. Ketika diwasal, maka Rabbi di sini tidak difungsikan. Hamzah di sini tidak difungsikan. Ini yang disebut hamzah wasal. Hamzah yang sewaktu-waktu bisa tidak difungsikan dan bisa difungsikan. Kalau tidak difungsikan menjadi Rabbi ja'alni. Ketika difungsikan Rabbi, Rabbi, wahai Rabbku, ij'alni. Semoga engkau menjadikan kepada diriku. Ya, kalau ada alat peraganya, papan tulisnya bisa kebayang. Tapi kalau hanya ngomong, seperti apa cara wasal itu maksudnya? Ini fungsinya. Ya paling tidak kita mengenal. Walaupun kita tidak di dalam pesan, ini namanya juga pesantren. Ya, karena bukan hanya di pesantren yang harus mempelajari ilmu agama. Ini malah dua fungsi. Ya, tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat kita manfaatkan. Mari kita masuk lagi. Rabbi ja'alni, kalau diwasalkan. Kalau tidak diwasalkan, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dan anak-anak cucuku, anak turun dan cucu-cucunya, orang-orang yang tetap mendirikan salat, orang yang istiqomah menjalankan ibadah, khususnya salat. Doa ini, Rabbana wahai Rabbku wa taqabbal du'a. Rabbana wahai Rabb kami, Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Maksudnya terimalah doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jamaah peserta pengajian Masjid Rumah Sakit Harapan Bunda, Nabi Allah, hayati baik-baik, perhatikan. Nabi Allah Ibrahim seorang nabi, seorang pilihan Allah, hamba yang dipilih oleh Allah sehingga diberi kunyah, diberi panggilan nama selain Nabi Allah Ibrahim adalah panggilan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Allah Ibrahim itu adalah panggilan selain Ibrahim, selain Nabi Allah adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ini seorang nabi, kekasih Allah, sangat dekat dengan Allah, rajin sholat, masih berdoa dengan doa ini. Masih berdoa dengan doa ini. Kita bukan seorang nabi, kadang sholat harus dipaksakan. Ya, harus dipaksakan. Kadang ditunda-tunda sedikit waktunya kan. Jarang kadang doa memakai doa ini. Ini Nabi Allah Ibrahim. Jadi kita supaya menjadi hamba yang istiqomah itu tentu istiqomah, rajin, itu adalah juga harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita rajin istiqomah
itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini boleh dipakai supaya kita ahli ibadah, terutama tidak melalaikan sholat 5 waktu. Dan anak turun kita nanti kalau diberi anak turun juga ahli ibadah, tidak melalaikan 5 waktu sampai ke cucunya, sampai ke cicitnya. Berikutnya doa Nabi Allah Ibrahim di ayat yang ke-41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Masya Allah. Doa ini juga ketika dipisah, ketika diwakaf baca Rabbana, maka cara membacanya ighfirli. Hamzahnya itu dihidupkan. Seperti ini contohnya lagi. Ini Rabbi, ini Rabbana. Rabbana ighfirli ketika diwasal. Ketika Rabbana ada komanya, Rabbana. Ketika kita ingin menghayati doa dengan tidak terburu-buru, Rabbana, maka hamzah di sini difungsikan. Kemudian dikasih harakat kasrah. Rabbana koma ighfirli. Ketika ini tidak difungsikan langsung, kalau tidak ada koma di sini, Rabbana ighfirli. Begitu cara membaca yang benar. Jangan Rabbana ighfirli, salah. Ya. Insyaallah berarti sama dengan ini. Rabbi ja'alni. Cuma di sini kan kalimatnya beda. Tapi cara membacanya sama. Jadi Rabbi itu sebutan memanggil Allah. Rabbana sebutan manggil Allah. Allahumma juga ada di dalam Quran nanti. Allahumma itu sebutan juga memanggil Allah. Atau ya Allah sebutan. Makanya kalau ada sesuatu terjadi, misalkan apa, ya Allah, kok begitu, tidak begitu. Itu memanggil Allah lalu minta yang baik. Banyak kadang kebiasaan orang melihat anaknya nakal. Ya Allah, kok nakal ya? Ya Allah, kok begitu? Itu ucapan yang salah. Ucapan yang benar bukan ya Allah. Masya Allah. Kadang kita tidak bisa menempatkan sebutan-sebutan. Apa-apa ya Allah, apa-apa ya Allah. Padahal ya Allah itu suatu keluhan untuk meminta perlindungan dan meminta sesuatu yang ingin kita inginkan. Jadi jatuh barangnya, ya Allah. Dijahilin temannya, ya Allah kok nakal sih kamu, ya Allah. Tidak. Ada kalimat Masya Allah, ada kalimat La haula, ada kalimat Subhanallah, ada kalimat Inna lillah. Itu. Jadi apa-apa bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Apalagi dengan kebiasaan Allah, Allah. Itu. Ini kebiasaan biasanya umumnya masyarakat Muslim yang membiasakan dengan bahasa Allah. Ya. Padahal kadang sebutannya disebut ilah. Maka oleh karenanya dalam berdoa, doa yang ke-18 ini, doa berikutnya yang ke-19 sekarang, ketika dibaca wasal, Rabbana ighfirli. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ighfirli, berilah ampunan aku. Wali walidayya, dan berilah ampunan kedua bapak ibuku atau ibu bapakku. Walil mu'minina, dan berilah ampunan bagi orang-orang mukmin. Baik yang dimaksud mukmin di sini laki-laki dan para wanita. Yauma yaqumul hisab, pada hari terjadinya hisab, pada hari terjadinya perhitungan amal pada hari
Saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana berada, khususnya yang berada secara langsung yang ada di masjid Rumah Sakit Harapan Bunda. Doa ini doa yang luar biasa yang ditunggu-tunggu. Mungkin kedua orang tua kita telah wafat. Kedua orang tua kita telah wafat. Doa ini yang diharapkan agar selalu didoakan. Karena kita tidak tahu hakikatnya kedua orang tua ini masih dalam keadaan diazab oleh Allah, dikubur di alam barzakh, atau sudah mendapatkan kenikmatan. Dan doa ini juga doa kepada orang yang baik kepada kita dari kalangan muslim mukmin, kepada paman kita, bude kita, om kita, baik saudara dari bapak atau saudara dari ibu. Ini masuk. Di mana kalimatnya? Walil mukminin, selama pade bude itu adalah seagama dengan kita. Kalau tidak seagama, tidak nyambung. Tidak perlu khususkan khusus doa. Ini sudah mencakup. Allah ajarkan. Ini kalimatnya sangat sedikit, tapi jawami'ul kalim. Mencakup ke seluruh keluarga kita, bahkan teman kita, bahkan seluruh mukmin. Termasuk kita mendoakan para nabi dahulu, para syuhada, para sholihin, ini masuk di dalamnya. Walil mu'minin, walil mu'min. Doa ini sangat baik kita rutinkan. Digabung dengan doa yang di atasnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Untuk membalas budi, membalas jasa terhadap kedua orang tua tidak cukup kita dengan materi. Kita kalau mau dikatakan anak yang soleh, perbanyak doa ini. Ibu kita mengandung kita, ngurusi kita, bapak kita memberikan nafkah ibu kita. Ketika kita belum keluar, terus sampai keluar, ibu dan bapak kita, andaikan kita balas kebaikannya, maka tidak bisa terbalaskan sesuai dengan, andaikan ditimbang kebaikan dengan jasa kita, dengan kebaikan kita, masih tidak akan terbalas kebaikan-kebaikan orang tua. Maka doa di antara berbaktinya anak kepada kedua orang tua setelah wafatnya kedua orang tua, atau salah satunya yaitu selalu mendoakan pengampunan kepada orang tua kita. Doa pengampunan yang Allah ajarkan ini tidak harus di dalam masjid doa ini. Ketika kita sedang safar, di atas pesawat, diam, berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Boleh. Dan tidak harus mengangkat tangan. Doa itu tidak harus mengangkat tangan. Tidak. Sambil bawa mobil, sambil berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Boleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, khususnya seluruh peserta pengajian Rumah Sakit Harapan Bunda, diperhatikan, doa itu adalah ibadah. Sudah kita, ini doa Nabi Allah Ibrahim, ini ada di dalam surah Ibrahim ayat 41. Ini ditolong sama Musa, di taboknya ya sedikit naboknya, tidak keras. Sehingga dengan tabokan Nabi Musa ini menjadi orang itu dari bangsa Kipti itu meninggal dunia. Itu ceritanya.
Maka jangan coba-coba nabok, cuma pelan saja. Nabi Musa pelan, tapi ya mungkin pembekuan, peredaran darahnya langsung beku semua. Cuma ditempelin dikit, kok jadi pingsan, tidak bangun lagi. Lalu Musa mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Mengapa ini dicantumkan di sini? Kalau kita berbuat salah apa saja, kemudian ingat, maka ini yang diucapkan yang baik pertama sebagai bentuk penyesalan. Ya. Contoh ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kita kesel dengan istri kita, tahu-tahu juga menyentuh badannya dengan pukulan. Itu sebenarnya tidak boleh. Maka ucapkanlah segera ini, Rabbi inni zalamtu nafsi. Atau sebaliknya, seorang istri kesel dengan suaminya, subuh tidak bangun, suruh bangun, tidak bangun. Duhur belum bangun. Bangun sesudah asar. Bangun langsung karena nggak ada kopi ngamuk. Mana kopi? Karena nggak ada rokok ngamuk. Kesel istrinya, lemparlah cangkir. Ibu-ibu segera baca ini. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir. Demikian juga kita. Kesal sesuatu, apapun kesalahan kita, wah jengkel. Setelah ingat, segera baca ini. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir. Kalau istighfar Ustaz boleh. Ini kan tambahan ilmu. Dengan ucapan astagfirullah. Aku kok seperti ini. Boleh. Tinggal dua pilihan. Astagfirullah ditambah ini lebih baik. Astagfirullah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir. Kesal sama teman. Oh ingat, kenapa saya harus kesal? Astagfirullah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir. Lanjut. Iya, karena doa ini kalau nggak diterangkan cuma dibaca bisa membuat kita tidak mantap. Padahal saya menerangkan secara singkat ini. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Ada namanya asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turunnya doa ini. Karena doa ini tertera di dalam Al-Quran. Dan di Quran itu namanya ada ayat-ayat. Ada peristiwanya. Ada kisahnya. Terus doa nomor 21. Surah yang ke-20 namanya Thaha. Surah yang ke-20 itu namanya Thaha. Ayat 25-26. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li, ini lagi. Jadi ketika dibaca digabung, maka hamzanya tidak dibaca. Rabbi shrah li sadri. Ketika tidak digabung, Rabbi ishrah li sadri, begitu. Wa yassir li amri. Rabbi wahai Rabbku, ishrah li, lapangkanlah untukku sadri, dadaku. Minta dilapangkan dadanya. Bukan tambah membesar, ukurannya dadanya berapa, bukan tambah lebar begitu, bukan. Ini yang dimaksud hatinya. Berarti maksudnya hatinya minta dilapangkan itu berarti punya masalah. Nabi Musa punya masalah besar. Sedang diancam untuk dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Gerakan semua tentaranya. Sehingga merasa ketakutan. Hatinya, ya gimana orang ketakutan? Mana lagi ada perintah oleh Allah disuruh menghadap Fir'aun.
Sudah dimusuhi, sudah membunuh anak buahnya Fir'aun. Musa pergi dari istana. Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Tinggal sama Fir'aun kurang lebih yaitu 30 tahun, kurang sedikit. Karena lahir dari ibunya beberapa hari langsung dihanyutkan di Sungai Nil yang menemukan istrinya. Kemudian diasuh sama istrinya berada di istana. Jadi Musa dari kecil, dari bayi itu diasuh oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bapak asuhnya. Di usia 30 nabok orang itu tadi terjadi. Ada yang laporkan, sukumu Fir'aun ditabok sama anak angkatmu Musa. Kemudian ada yang cinta dengan Musa, ada yang senang dengan Musa, yaitu keluarganya Fir'aun. Ada sebagian nyebut namanya Hizkil. Kata Hizkil itu kata keluarganya Fir'aun, kamu jangan balik ke istana. Karena kalau balik ke istana, kamu pasti akan dibunuh. Dihukum mati. Karena kamu nabok orang. Sudah pergi kemana saja. Maka itu pergi. Akhirnya ketemu namanya wilayah yang disebut dengan negeri Madyan. Itu kan di Mesir. Ini kalau mau diceritakan, satu doa saja bisa 1 jam lebih. Kalau mau diceritakan terus dengan panjang. Ini singkat, padat. Nah, doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ini intinya doa penenang jiwa. Doa ketika kita punya problem, punya masalah apa saja. Istri ngamuk, Rabbi shrah li sadri wa yassir. Suami tidak perhatian, Rabbi shrah li sadri wa yassir. Masalah apa saja. Karena orang punya masalah, seorang hamba Allah punya problem, itu hatinya sempit, dadanya ini galau. Maka minta kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Masalah itu apa? Wa yassir li amri. Mudahkan, berikan solusi ya Allah. Amri, masalah-masalah. Kalau diteruskan antum wahlul uqdatam, ada gitu ayat berikutnya. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Itu kalau antum mau ceramah enggak lancar, mau ngisi sambutan enggak lancar, sebelumnya baca doa ini dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi. Pantas lancar. Ada doa dulu. Maka kalau berdoa ayat ini jangan kolanya jangan dibaca. Qala rabbi shrah li, jangan begitu. Nah, makanya di sini karena khusus berdoa tidak dimaksudkan. Jadi doa yang nomor 21 ini doa untuk penenang jiwa, untuk menghilangkan masalah. Bukan hanya itu, minta solusinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahim itu? Insyaallah. Ini kita tidak mungkin tidak punya masalah. Ada pekerjaan gak selesai nih, bukan karena kelengahan, bukan karena apa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya. Ini. Kemudian 22 surah yang ke-28 yaitu Al-Qasas ayat 24. Ini doanya Nabi Musa. Jadi mulai yang 20 itu sudah doanya Nabi Musa, di atas itu doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian 22 ini surah 28 juga. Ya, kalau tadi surah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, surah yang ke-20 namanya Thaha.
ayat 25, 26. Sekali lagi kalau punya masalah cukup 2 ayat ini. Cukup 2 doa ini. Kemudian surah yang ke-28 ini doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi wahai Rabbku, inni sesungguhnya aku lima anzalta terhadap apa yang kau turunkan kepadaku min khairin dari semua kebaikan. Fakir, saya membutuhkan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Kebaikan itu apa? Yang belum punya rumah, boleh doain. Yang belum punya istri, boleh doain. Kan kebaikan. Ya? Yang bujang ketawa yang bujang. Butuh. Orang yang belum punya istri, sudah umur, sudah mampu, itu tergolong miskin. Miskin. Ya. Beda amalnya orang yang sudah berkeluarga dengan amalnya orang bujangan. Bujangan. Iya. Beda amal. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, senyumnya orang yang berkeluarga, suami kepada istrinya mengandung pahala. Melihatnya suami kepada istrinya mengandung pahala. Tapi orang bujang melihat kepada wanita yang bukan istrinya, kebalikannya. Dosa apa dilihat sambil dihayati, sambil direnungi, sambil dipanggil sama sahabatnya, tidak juga menolehnya karena memandang seorang wanita. Itu berdosa. Pandangan pertama tidak, maka palingkanlah. Ini memandangnya. Ya, kalau memang suka, datangi orang tuanya. Bawa salah satu temannya kalau jauh, keluarganya, untuk khidbah namanya, memberikan kabar untuk melamar. Iya. Saya saja, orang tua saya dulu di Madura memberitahu dulu saya mau melamar. Baru orang tua datang, perwakilan datang. Nabi Musa berdoa ini sedang bujang, butuh pendamping. Nabi Musa waktu berdoa ini tidak punya tempat tinggal. Nabi Musa berdoa ini tidak punya makanan. Tidak punya makanan karena dia berdoa ini sedang lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di waktu bujang. Belum jadi nabi, belum diangkat menjadi nabi. Kurang lebih usianya 30 tahun. Habis nabok orang, lari pergi kemana, ketemu Madian, nggak ada sanak famili, nggak ada keluarga, nggak ada apa, nggak ada makanan. Butuh makanan, butuh sahabat, butuh tempat tinggal, butuh pendamping. Ini doanya. Butuh kendaraan, ini doanya. Masya Allah, tabarak. Ustaz juga ini doanya. Dulu mobil hanya inventaris, bagaimana pingin punya mobil sendiri. Ini mobil bukan mobil inventaris, bukan mobil pribadi. Baca doa ini, dikabulkan. Allah. Tapi sungguh-sungguh doanya cuma Rabbi ini lima azal mufakir, sudah selesai. Terus jangan putus asa. Di sini banyak yang bujang ya. Bujang yang sudah sanggup. Kalau baru bujang belum sanggup, ya. Tapi kalau sudah usia, jangan
banyak perhitungan bagaimana belum punya tempat tinggal, bagaimana cara makannya, bagaimana cara memberikan nafkah. Itu menurut teori dunia. Tapi menurut teori akhirat, teori Al-Quran, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tempat tinggal, akan memberikan rezeki sebab melalui menikah. Tazawwaju bin nisa, menikahlah kamu sekalian dengan wanita, maka Allah akan memberikan rezeki. Contoh begini saja, yang gampang, tidak usah sulit-sulit. Ustaz ngasih contoh. Setiap hamba Allah, kalau orang Islam ini yakin bahwa seorang hamba itu sudah ada jatah rizkinya, sudah ada jatah rizki. Lah, kalau jatahnya rizkinya misalkan sebesar ini, andaikan minuman sebesar aqua tapi tidak penuh, separuh jatahnya, ya segitu saja, nggak penuh. Karena sebab menikah itu istri itu hamba Allah dan punya jatah rizki sendiri dari Allah. Ketika jatah istrinya itu aqua yang botol besar, ketika jadi istri kita kan butuh satu, meloberlah istri kita. Berarti suami itu numpang lewat rizkinya kira-kira. Ya sekarang kalau sendiri, ya satu, nggak ada tambahannya, nggak jadi dua, nggak jadi tiga, nggak jadi empat, nggak jadi lima. Satu, nggak ada tambahannya, nggak ada yang mau ditambahkan. Maka orang berkeluarga itu satu ditambah satu bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bisa jadi empat, bisa jadi lima. Oh begitu Ustaz? Iya. Menikah jadi dua kan ditambahin. Punya anak jadi satu. Punya anak lagi jadi empat. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dulu saudara-saudara sekalian yang bujang. Ketika bujang mikir, gaji jelas, pekerjaan jelas, tapi satu pun piring tidak punya. Tidak punya. Dinasihati oleh Ustadz senior, ayo, akhi, ayo segera menikah. Padahal andaikan untuk nafkah cukup, tapi gaji dari bekerja itu tidak pula punya tempat tinggal, piring juga tidak punya, memang rumah inventaris, kan bukan milik kita. Tapi setelah punya istri, piring punya, kasur punya, bahkan tempat tinggal juga Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan dari pekerjaan saya keluar juga nggak sengsara itu. Maksudnya keluar sudah nggak bekerja sebagai pegawai swasta. Apa pekerjaan Ustaz? Bertani. Sekarang tani jagung, misalnya hari Minggu besok udah panen. Bertani. Kalau jagung singkong, terus nanas, bertani, diam-diam bertani. Ya. Lah, jadi ada upaya ini doanya. Selain ada usaha, antum sudah bekerja di sini sebagai karyawan, tinggal dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati kita sekarang, namanya Musa Ahmad. Itu juga tidak punya dugaan untuk jadi bupati. Nggak punya. Makanya terus usaha. Nyalon sekali nggak jadi, usaha lagi, nyalon lagi, usaha lagi, nyalon lagi. Nggak putus asa. Jadi, antum juga gitu. Dilamar, ditolak, usaha. Iya, keberhasilan yang tunda, lamar ditolak lagi, usaha terus, jangan putus asa. Lalu ditolak, nggak mau kerja, nggak mau macem gitu kan. Itu laki-laki, apa bencong gitu kan. Laki-laki itu tegar gitu kan. Ya, yang sudah sanggup menikah. Boleh. Ya, ini doanya Nabi Musa, butuh makanan. Berarti makanan berupa butuh tempat tinggal, butuh tempat untuk bercurhat.
Akhirnya ditemukan oleh Allah setelah berdoa ini dengan gadis-gadisnya Syu'ib yang disebut Nabi Allah Syu'ib alaihissalatu wassalam. Ketemu. Bukan dengan bapaknya dulu, dengan anak gadisnya. Insya Allah, luar biasa. Doanya pendek. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wah, ini nih paling yang diamalkan. Dari kertas yang sudah difotokopi yang paling diamalkan ini nanti. Istri belum punya, rumah belum punya, kendaraan mobil belum punya. Ini nih yang diincer ini kan. Ya. Setidak-tidaknya ada yang dibaca. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak hanya butuh ini, doa berikutnya yaitu 23 surah yang ke-18 yaitu surah Al-Kahfi. Doanya Ashabul Kahfi. Doanya Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana wahai Tuhan kami, atina berilah min ladunka rahmah, rahmat kepada kami dari sisimu. Wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Ini doa minta dibimbing agar matanya melihat dengan benar, agar telinganya mendengar sesuatu yang baik, agar lisannya berbicara dengan yang baik, farjinya kalau baik laki atau wanita agar digunakan yang baik, kemudian pikirannya agar selalu berpikir yang positif. Ini doa agar selalu dibimbing ke jalan yang benar. Ini doanya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda ya, anaknya bangsawan di saat itu yang mempertahankan keimanannya. Dia keluar dari istananya untuk mempertahankan akidahnya. Setelah itu berdoa ini, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita agak cepat sedikit. Doa berikutnya 24. Ini doanya Nabi Allah Adam ketika punya kesalahan. Nabi Allah Adam langsung bertobat setelah diturunkan dari surga. Kita boleh kalau punya kesalahan pakai ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Rabb kami, saya mengartikan sesuai dengan perkataan. Tapi di situ arti sudah secara kesimpulan. Ya, menurut teksnya. Rabbana wahai Rabb kami, zalamna, kami telah menganiaya anfusana pada diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika tidak mengampuni engkau kepada kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi engkau kepada kami, maka pasti kami lanakunanna minal khasirin, menjadi orang yang merugi. Ini doa ketika kita banyak kesalahan, banyak kezaliman, boleh dibaca. Ya, malah kadang sebagian oleh kaum muslimin dijadikan doa sebelum sholat ditegakkan, sebelum qomat, setelah azan. Setelah azan ada di masjid-masjid kadang digunakan ya. Rabbana zalamna anfusana. Kadang dibaca untuk itu kadang. Ya. Ini kita sendiri kalau banyak kezaliman boleh membaca ini. Kemudian 25. Dalam surah ke-21 namanya surah Al-Anbiya.
Surah Al-Anbiya ayat 87. 87 kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di ayat yang diterangkan wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya namanya Yunus. Ceritanya Yunus sedang karantina. Nabi Allah Yunus karantina mandiri. Karantina mandiri di dalam perut ikan di dalam laut. Ya, bayangkan. Ini misalkan saya tidak bisa gambar karena saya bukan jurusan gambar. Misalkan ikan ini, anggaplah ikan. Yunus ditelan lewat mulut ikan berada di sini. Ini lautan. Yunus masih dikasih napas. Disinilah yang dibaca la ilaha illa anta subhanaka dan seterusnya. Ini Yunus sedang punya masalah besar untuk dirinya. Tidak ada manusia ingin segera mati. Yunus berharap karena merasa dirinya punya salah, merasa zalim dirinya karena kurang sabarnya menghadapi kaumnya. Yunus ditelan ikan. Berada di sini. Ini menurut akal sangat tidak mungkin hidup lagi. Bagaimana dia akan bisa bernafas? Coba bayangkan. Ini masalah besar, masalah kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dimuntahkan sama ikan ini ke pesisir. Dimuntahkan. Berarti doa ini mengentaskan segala permasalahan yang rumit, yang menurut akal tidak masuk akal. Allah kasih pendekatan melalui zikir kepada kita ini. Allah menciptakan manusia ini mengamalkan atau tidak. Ini cara pendekatan kepada kita ini banyak, kebutuhan kita ini sangat banyak. Jangan bergantung kepada manusia. Manusia itu kalau membantu sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Kalau membantu terus ngeluh kepada manusia, bosan manusia itu. Tapi kalau Allah, semakin kita banyak mengeluh, minta bantuan, Allah senang. Allah senang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya minum dulu. Izin Pak Samsul, minum dulu. Cuma mengakui atas dirinya bahwa dirinya punya kezolim. Coba perhatikan artinya. Tidak minta, ya Allah keluarkan saya dari ikan, hidupkan aja, tidak begitu. Yunus punya masalah. Yang bagi Yunus adalah masalah sangat besar dan tidak mungkin akan hidup lagi. Lah kalau hanya nggak punya uang, hanya itu sangat kecil. Maka mengeluhlah kepada Allah. Allah nanti yang akan memberi, yang dengan banyak jalan menunjukkan. Itu jalan. Yakinlah, karena salah satu pelaku banyak ujian, banyak tantangan adalah saya.
Saya tidak pernah bergantung kepada manusia, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, zikir ini zikir yang luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Perbanyaklah zikir ini. Baru minta apa yang diperlukan. Apalagi antum semuanya tidak dalam kondisi perut ikan. Artinya lebih leluasa berpikir, lebih fasih ini di dalam perut ikan. Akhirnya dimuntahkan, Yunus panjang umur, jadi seorang hamba yang berhasil dunia dan akhirat. Intinya ini lebih dahsyat. Ini lebih dahsyat daripada doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tapi kalau digandeng sangat luar biasa. Ini zikir jangan diremehkan. Oh, saya sudah hafal. Saya yakin itu hafal. Cuma kadang praktik penerapannya, setelah dipraktikkan kadang keyakinannya yang kurang mantap. Keyakinan. Saudara sekalian, saudari sekalian di mana saja berada dalam kajian ini, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Di sela-sela ini barangkali ada pertanyaan? Ya. Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada dilanjutkan. Iya, barangkali kadang kalau pertanyaan sampai terakhir kadang lupa yang mau bertanya mungkin. Karena pembahasannya sudah kelewat. Ya. Monggo, Pak yang bertanya bagaimana? Tidak apa-apa bertanya. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana kok saya ngantuan kalau bekerja? Tidak apa-apa. Kalau bekerja kok ngantuan nggak apa-apa. Nah. Kalau pas ngopi itu tidak ngantuk, tidak bisa tidur karena sedang ngopi. Kalau orang tidur, orang ngantuk, tidak bisa ngopi. Cuma kopi itu juga bisa apa sebagai ya bisa disebut ya bisa disebut doping, bisa. Ya, karena kadang kalau masih anget-anget itu kan namanya minum anget kan, ya bisa melek gitu kan. Ntar angetnya hilang ngantuk lagi. Ciri-cirinya orang ngantuan itu biasanya salah satunya dari hatinya. Apa? Tidak semangat. Itu ngantuan, tidak semangat itu. Coba kalau sedang semangat, hilang ngantuknya. Biar capek itu hilang ngantuknya. Ya. Dan juga mungkin fisiknya lagi sedang menurun. Itu ciri-cirinya. Karena saya juga bisa melakukan seperti itu. Ya. Ada pertanyaan di sela-sela ini? Ya, silakan. Tadi kan disebut doa itu sebanyak-banyaknya. Dan sebanyak-banyaknya itu seberapa banyak sih Ustaz? Iya. Masya Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada dua pengertian yang dimaksud doa sebanyak-banyaknya. Satu, jumlah dari doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Boleh. Dan semua doa dari awal sampai akhir ini tidak ditentukan berapa. Kesanggupan kita berapa. Tentu kita cari waktu yang senggang. Waktu yang senggang itu tidak di siang hari, di malam hari. Waktu yang senggang. Ya, paling tidak kita menyempatkan waktu mungkin 30 menit. Sering-sering berdoa di waktu
yang kita tentukan, sepertiga malam itu terus istiqomah, itu maksudnya banyak berdoa. Jangan hanya semalam berdoa kemudian 3 bulan tidak pernah berdoa lagi. Itu yang dimaksud. Walaupun hanya doanya 3 kali maksudnya. Ya Allah, saya belum punya istri, berilah saya istri yang solehah, yang mengerti dengan keadaan saya, yang taat kepadamu. Sekali, ulangi lagi 3 kali. Sudah, besoknya lagi selesai begitu. Cukup 3 kali saja misalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ud'uni, berdoalah kalian kepada kata Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Fadhol. Silakan. Coba mic. Tolong. Izin Pak Ustaz. Nah. Saya ingin menanyakan kalau harta yang diberikan oleh orang non-Muslim itu hukumnya seperti apa ya Pak Ustaz? Karena kan kita kan lihat banyak orang non-Muslim itu ramai-ramai banyak sedekahnya itu ke orang Islam. Itu ingin tahu hukumnya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau menerima uang bentuk hadiah, pemberian ya dari uang yang tidak uang kita terima dari orang yang tidak seagama dengan kita. Tidak seagama dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan hadiah dari raja Yahudi. Ya, seperti Raja Najasyi. Hadiah itu diterima. Menerima uang dari non-muslim itu boleh, halal hukumnya. Halal. Kita punya pimpinan non-muslim, dia yang punya perusahaan, dia yang menggaji, dan dia memberikan bonus. Di luar karena itu halal hukumnya. Kalau yang bertanya dengan Mas siapa tadi? Nanda. Mas Nanda, kalau dikasih non muslim misalkan 100 juta, antum nggak mau kasih kan saya aja dong. Ini kayaknya pada takut semua kan, saya aja, nggak usah ke Pak Samsul gitu. Sama-sama Pak Samsul nanti disalurkan ke pondok tahfidz nanti. Ya ke saya saja. Gitu. Iya, makanya hukum hartanya orang yang tidak seagama dengan kita ambil tanpa izin itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Enggak apa-apa ini tidak seagama dengan kita. Boleh diambil. Dizalimi juga haram hukumnya. Haram. Iya. Banyak dalil yang menjelaskan. Rasulullah pernah pinjam baju perang nih, orang Yahudi pinjam karena yang punya itu meninggal dunia, dipulangkan ke ahli waris. Nggak, kesempatan ini yang Yahudi udah mati. Nggak seperti itu. Kita punya sahabat nih non-muslim, dia kelaparan, kita kasih makan, dapat pahala. Kita punya anak buah nih non-muslim, dikasih bonus sama dengan itu, memang semestinya begitu. Yang Islam, pimpinan Islam, yang dikasih bonus semua sama-sama Islam. Yang tidak seagama tidak dikasih bonus, salah. Itu namanya tidak adil. Itu sangat jelas sebenarnya. Yang boleh dirampas hartanya itu ketika dalam proses peperang, kalah perang itu baru yang kalah itu miliknya. Sekarang sama-sama agama Islam.
mau ngasih hadiah sama saudara Nanda, bilang dia, saudara Nanda tahu bahwa orang ini kerjaannya merampok, orang Islam namanya. Nanda nanya, dari mana lo duitnya? Gua semalam habis ngerampok. Itu haram hukumnya. Padahal agamanya sama. Kalau tidak tahu pekerjaannya cuma tidak ibadah, tidak apa-apa. Jadi intinya di dalam surah Al-Mumtahanah di ayat yang ke-98 itu kita dibolehkan menerima apa saja hadiah, tentu yang jelas. Kalau dari non-muslim dikasih daging babi, jelas babi kan haram. Jangankan dari muslim, orang Islam saja itu tidak boleh. Sesuatu yang jelas kehalalannya secara fisik itu kita tidak perlu nanya dari mana kamu, dari mana, tidak perlu meneliti seperti itu. Kalau urusan uang, kita menerima apa adanya. Yang jelas orang ini memberikan hadiah, memberikan ya bonus apa-apa kepada kita, maka hukumnya halal. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di antara anggota pengajian, keluarga besar di antara Rumah Sakit Harapan Bunda, kalau ada yang mau memberikan hadiah berupa uang 50 juta, 10 juta, 100 juta, tidak mau, serahkan sama saya. Telepon segera. Ustaz Jafar, ini saya menolak. Gitu. Alhamdulillah, masjid saya sedang bangun kamar mandi, itu masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ada lagi pertanyaan? Ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Ustaz terkait tentang doa, tadi kan dikatakan bahwasanya berdoa itu harus banyak-banyaknya. Kemudian boleh tidak Ustaz kalau kita bertawasul untuk mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan tawasul itu kita berharapnya doa kita diijabah oleh Allah. Kan banyak contohnya Ustaz untuk mengasah sendiri. Kemudian apakah ada hukum tertentu terkait tawasul ini yang diperbolehkan atau diperbolehkan? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wabtaghul wasilah, mencarilah kalian al-wasilah sebagai wasilah, bertawassul. Bertawassul ada dua, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Iya. Jadi tawassul yang boleh seperti kisahnya seorang pemuda yang terjebak di dalam gua. Ya, saya tidak akan baca hadisnya karena kepanjangan, langsung saya simpulkan saja. Di dalam riwayat hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada tiga orang pemuda berjalan-jalan, tahu-tahu kehujanan, langsung dia masuk gua. Cerita singkatnya, gua ini, mulut gua tertutup karena kejatuhan batu yang besar, sehingga dia tidak bisa keluar dari gua. Lalu dia bertawassul kepada Allah. Apa di antara tawassul? Yang pertama, amal dia sebelum terperangkap di dalam gua ini. Dia di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi, ya Allah, saya tidak memberikan anak dan istri makan sebelum orang tua saya makan. Jika itu engkau anggap baik perbuatan saya, maka dengan kebaikan itu bukakanlah pintu gua yang tertutupi oleh batu. Jadi bertawassul artinya dengan perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Maka batu itu geser, tidak pakai tenaga dalam, tidak disembur-sembur, tidak, geser dengan sendirinya.
geser. Kemudian mau keluar dengan temannya, tidak jadi. Akhirnya kelakuan temannya yang dua ini juga berdoa, punya kebaikan. Akhirnya bertiga itu bisa keluar. Inilah yang pertama, tawasul yang diperbolehkan dengan amal perbuatan kita yang baik. Contoh, dengan Mas siapa? Adin. Ya, Mas Adi. Ya Allah, saya sengaja hadir di pengajian ba'da asar di hari Rabu karena saya ingin mendapat ridhamu, pertolonganmu. Saya sekarang lagi punya masalah, tolonglah saya. Itu namanya bertawasul dengan amal perbuatan yang baik. Mas Ade pernah bersedekah yang orang lain tidak tahu kecuali Mas Ade dengan orang itu. Mas Ade pernah bersedekah 500.000 kepada seseorang yang tidak kenal orangnya. Lalu Mas Ade punya masalah, ya Allah, saya pernah bersedekah, tapi sedekah saya itu saya berharap ridhamu. Jika itu dianggap baik dan dianggap karena mencari ridhamu, tolonglah saya ya Allah, saya lagi punya masalah di saat ini. Itu namanya bertawasul dengan amal baik. Yang kedua, bertawasul dengan Al-Quran. Al-Quran. Baca terus. Setelah baca Al-Quran, bisanya misalkan cuma Al-Fatihah saja misalkan. Gak bisa baca Quran. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai pulang terus dibaca. Ya Allah, saya punya masalah dengan ini, masalah saya ya Allah, sebab saya bertawassul dengan kalammu, dengan firmanmu. Saya baca karena cinta, saya baca karena pasti engkau menolong. Tolonglah ya, bertawassul kepada Al-Quran. Itu contoh. Ya, ini pertama. Jadi karena bersedekah itu bisa tawassul, karena amalan-amalan kita itu bisa bertawassul. Yang kedua, boleh bertawassul kepada orang yang lebih sedikit kira-kira menurut Mas Adi dosanya. Kira-kira siapa yang lebih sedikit dosanya? Nggak harus Ustaz, nggak harus kiai. Mungkin orang yang sudah jompo tua, nggak pernah keluar, nggak pernah apa, nggak pernah megang HP, tapi rajin istiqomah ibadah, didatangi. Kayak siapa namanya? Misalkan Sodik, kayak Sodik, tolong saya doakan. Iya, kayak Sodik, tolong saya doakan kepada Allah, saya sedang, insya Allah saya doakan. Itu boleh bertawas. Tapi kalau orangnya sudah mati, itu bertawasul yang dilarang. Mati nih, kayak Sodik sudah mati nih. Kayak Sodik, mudah-mudahan kau mendengar keluhan saya, kayak Sodik. Doakan kepada Allah, sudah mati. Mestinya kita yang mendoakan yang mati. Itu tawasul yang dilarang di dalam agama. Yang dilarang. Kedua, tawasul kepada benda. Saya kebetulan pas sedang tidak pakai akik. Ya. Tidak pakai cincin, ada cincin akik. Mas Adi dikasih itu cincin bukan akik. Enggak, maksud akik itu kan ada batu itu loh. Mungkin ada batu ini. Bertawassul dengan benda yang la yanfa'uhum wa la yadurruhum, dan benda itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Percaya dengan benda itu, bertawassul. Mirah delima misalkan, akik apa begitu, apa bisa. Itu tawassul dengan benda apapun ya yang diharamkan. Bertawassul. Tawassul itu kan perantara. Boleh bertawassul dengan bersolawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala. Itu boleh bertawassul seperti itu. Itulah tawassul yang diperbolehkan. Jadi saya sering bertawassul begini. Saya sering berbuat kebaikan yang orang lain tidak tahu. Saya suka mengeluh kepada Allah dengan kebutuhan saya. Ya Allah, saya berbuat baik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jika engkau pasti mengetahui. Jika itu baik menurutmu, kabulkanlah. Saya pingin begini. Itu bertawassul. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih mengetahui atas segala kebenaran yang ada. Ya. Dan tawassul itu sunnah. Wabtagul wasilah itu sunnah. Ya makanya perlunya ada sedekah, berdoa, berzikir, baca Quran. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Masih ada waktu? Ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Karena tidak berat-berat ke otak saya. Tapi kalau misalkan berat saya tidak tahu, enggak saya jawab. Karena ini agama, enggak bisa asal-asal menjawab. Pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala ya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat berat. Mas Nanda, oke. Kalau tidak mau, serahkan. Saya kasih nomor rekening Ustaz Ja'far nanti. Ya. Ya. Tapi kalau jelas dapat dari haram, jelas pekerjaannya haram, apanya haram, kita diberikan ke kita, mau dari orang Islam, apalagi bukan orang Islam, tetap tidak, bukan karena yang memberi, hadiah gadis tidak diakad nikahkan, nah itu tidak boleh. Nanda ini gadis, anaknya siapa? Saya. Tidak perlu dia kobil tu nikah, tidak boleh tetap. Itu walaupun hadiah, ya, walaupun hadiah. Tidak boleh. Harus dinikah. Nikah ada syaratnya, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab. Ini kan dihadiahkan. Tidak apa-apa. Itu. Kan kadang jadi candaan gitu kan. Jadi candaan. Demikian yang bisa disampaikan.